Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini saya ingin memberikan informasi yang baru saya baca hari ini, bahwa mulai sekarang akan ada teknologi di jalan tol itu WIM namanya. Dia bisa mengukur berat kendaraan, khususnya truk yang lewat. Ketika truk ini melebihi batas berat yang ditentukan, maka akan ada sanksi, entah itu denda atau diusir dari dalam tol. Begitu ya pemirsa, ini sepertinya ini teknologi baru, ini kita belum pernah lihat juga. Baiklah pemirsa, saya bacakan dulu beritanya. Dilansir oleh kompas.com. Mulai 1 Januari teknologi WIM berlaku di jalan tol. Penerapan teknologi Wait in Motion, Wait in Motion ini WIM ini, di jalan tol resmi berlaku mulai Sabtu 1 Januari 2002. Berlakunya penerapan WIM sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2021 tentang pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang atau pelanggaran ukuran lebih over dimension dan pelanggaran muatan lebih atau overload atau odol. Over dimension overload odol di jalan tol. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengungkapkan sejauh ini di jalan tol belum maksimal dilaksanakan karena alatnya belum terpasang. Nah sekarang jalan tol ini katanya ya, sekarang jalan tol sebagian sudah ada alat WIM atau timbangan yang dipasang dan dapat bekerja meski mobil tetap berjalan, kata Budi. Budi menjelaskan hingga saat ini total ada 10 WIM yang telah dipasang di jalan tol. 4 WIM berada di tol Trans Jawa dan 3 sisanya berada di tol Trans Sumatera. Jumlah ini akan ditambah dan diintegrasikan dengan Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi nanti saat akan bayar pajak akan ditagih, tapi untuk awal mereka akan dikeluarkan ke exit tol terdekat. Jadi ini sanksinya ya pemirsa. Ketika truk Anda kelebihan muatan atau kelebihan dimensi, Anda akan langsung dikeluarkan di pintu tol terdekat. Itu sanksinya pemirsa. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan penerapan WIM bertujuan untuk menjaga infrastruktur jalan tol agar tidak mengalami kerusakan lebih cepat yang berakibat pada kerugian negara. Ya kalau masalah itu sih menurut saya ya memang benar. Ini muatan pun harusnya tidak overload gitu ya pemirsa, tapi yang lebih penting di sini adalah kualitas dari infrastruktur itu sendiri. Apakah kualitasnya sudah bagus atau tidak? Itu yang paling penting. Kalau masalah kelebihan muatan truk, misalnya kontainer, pasti muatannya berpuluh-puluh ton gitu ya. Katakanlah maksimum 20 ton ini kontainer. Lalu mobil kecil katakanlah maksimum 2 ton misalnya. Ketika mobil kecil maksimumnya adalah 2 ton, lalu dia muatannya sampai 5 ton, maka sebenarnya yang rusak mobilnya bukan jalan gitu loh. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin akan melebihi batas maksimum mobil kontainer. Artinya ketika mobil kecil muatannya berlebih, dia tidak akan merusak jalan karena dia masih di bawah mobil kontainer ini tadi. Artinya yang lebih berpengaruh adalah kualitas dari jalan itu. Apakah mereka yang bikin jalan ini sudah bagus kualitasnya atau belum? Jadi jangan nyalahin orang gitu ya. Ini gara-gara
mobil pick up yang muat pisang ini kelebihan ini muatannya bikin rusak jalan lah, buktinya kontainer lewat nggak apa-apa kok, kontainer 20 ton lewat nggak apa-apa kok, mobil kecil lebih muatan bikin rusak jalan. Ini pendapatnya bagaimana? Sebenarnya mereka analisa nggak sih? Sebenarnya paling penting kualitas jalan itu apakah sudah benar atau belum mereka buatnya. Itu dulu. Kalau memang belum benar, ya jangan nyalahin orang. Di negara lain contohnya di banyak negara-negara maju ya, itu toh tronton kontainernya besar-besar, jalannya halus, itu bagus-bagus infrastruktur di luar negeri sana. Berarti kan kualitas jalan yang mereka buat itu bagus, bukan karena mobil yang lewatnya truk besar bikin jalan rusak. Jalannya dulu benerin gitu loh, bikin jalannya yang bener, jangan dikorupsi. Kalau masih seperti itu bikin jalannya, apapun yang lewat rusak, mau yang lewat ayam juga rusak kalau you bikin jalannya dikorupsi begitu. Itu pendapat saya, pemirsa. Saya teruskan sedikit beritanya. Adapun penindakan yang akan dilakukan terhadap pelanggaran kendaraan over dimension overload, yaitu penundaan perjalanan kendaraan angkutan barang yang ditempatkan di lapangan parkir kendaraan di rest area. Jadi di mereka ini akan ditahan di rest area. Dilakukan putar balik kendaraan dan dikeluarkan pada exit tol terdekat. Oke. Tilang elektronik. Oke, tilang elektronik. Melarang meneruskan perjalanan, ditahan sebelum menyesuaikan muatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya cukup adil lah, kalau memang pengguna jalan ini melanggar ketentuan ya memang harus diberikan hukuman. Tapi kalau memang tujuannya adalah menjaga agar jalan tidak rusak, ya menurut saya jalannya dulu dibenerin kualitasnya. Karena banyak juga jalan yang merusak kendaraan orang. Yuk bikin jalan itu ngerusak orang punya kendaraan. Nah, itu kepada siapa orang yang punya, orang mau komplain gitu loh, orang mau menghukum, bisa nggak itu perbaiki dulu itu jalan-jalan yang bikin rusak ban mobil orang. Jadi itulah pemirsa informasi yang saya bisa bacakan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Silahkan Anda komentar kalau ada pendapat, dan subscribe dan share agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.